Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Waspada menika ramalan Jayabaya nggih sedulur kabeh. Nun sewu campur-campur nih bahasanya. Salam sejahtera selalu buat sedulur-sedulur semuanya yang ada di seluruh penjuru tanah air ya. Ini kali ini Mbak di channel akan membahas ya mengenai ramalan Jayabaya. Punika ingkang wonten judulipun Nugel Tanah Jawa kaping pindho nggih. Kemunculannya sosok menika. Kita nggak berani utarakan itu, banyak kejadian ini ya. Kita buka ya. Jadi kita dengan kata lain aja. Nugel Tanah Jawa kaping pindho. Kok dalam arti kata ya, ini tepat sekali kita membahasnya pada saat situasi seperti ini ya. Banjir yang begitu dahsyat ya, air begitu wala ngeri pokoknya itu nugel tanah Jawa kaping itu bisa diartikan sosok itu ya, sosok ini dulu pernah hidup nih di laut, sekitar laut utara, kemudian beliau ini hijrah ke sekitaran laut selatan dan itu terjadi 2 kali. Itu anehnya seperti itu, pindah rono pindah rene lah, itu lambang, itu arti yang pertama dari nugel tanah Jawa dari sosok beliau itu. Nanti dipaske aja itu mungkin sosok beliau siapa ya gitu, yang mungkin sekarang menjadi tokoh atau nun sewu nggih, bukan kamu bisa jadi itu. Nah, kita kan nggak bisa memastikan, nggak bisa nun sewu. Terus ada makna kedua, ini arti kedua teman-teman ya. Nugel tanah Jawa berarti laut utara dan laut selatan akan bersatu lah, kuwi ngeri atau bertemunya laut selatan dan laut utara. Jika laut utara dan laut selatan bertemu, itu artinya apa? Tanah Jawa sebagian akan ya bisa jadi tenggelam nginu sedulur ya. Mungkin juga bagian mungkin timur ya udah yang ada itu Lapindo itu ngeri sekali. Moga-moga sih nggak terjadi, menurut saya jangan sampai lah, kan kasihan itu. Dan jadi artinya tanah Jawa sebagian akan tenggelam, mungkin sebagian timur dulu atau sebelah kulon ya, barat dulu yang tenggelam, nugel ke satu. Kemudian Jawa bagian barat lah, ini yang mandan miris ya. Makna di Jakarta kan airnya mengerikan sekali kayak air bah itu ya. Bandung juga tuh, semoga aja nggak ada korban jiwa teman-temannya. Nugel yang juga berarti nugel itu nek basa Jawa ini, bahasa Indonesia itu memotong ya, nugel. Jadi nugel tanah Jawa kaping pindho juga berarti memotong tanah Jawa 2 kali. Ping pindho ya, memotong tanah yang bagian wetan, potong bagian timur. Lah terus yang tengah piye, lah itu yang nggak ngerti ya, mungkin karena ada nun sewu, ada suatu petunjuk ya. Ini di daerah Banyumas kan ada Gunung Slamet itu, mungkin sing jenenge juga Mbah Slamet, Mbah Semar itu, mungkin Mbah Slamet sendiri siapa kan kita nggak tahu. Mungkin juga sosok beliau Mbah Semar itu sendiri, Mbah Sabto Palon, kan kita nggak ngerti burung lahir kok ngerti itu ya teman-teman. Terus nugel ping pindho yaitu memotong tanah Jawa bagian barat atau Jawa Barat. Jadi kesimpulannya kemunculan sosok SP atau ya Semar Punokawan akan ditandai dengan nugel tanah Jawa kaping pindho atau tenggelamnya Jawa bagian timur dan Jawa bagian barat. Semoga aja nggak terjadi, melas sedulur-sedulur kabeh. Jadi nantinya Jawa tinggal Jawa Tengah yang mandan gede, atau mungkin ada bagian Jawa Timure, ada sebagian Jawa Barat ya. Kita kan nggak ngerti, ini hanya sebatas mengartikan ya dari sebuah prediksi terawangan apa gambaran apa ya. Melihat beliau dulu Jayabaya itu melihat gambaran, wah akan terjadi seperti inilah itu sebelum beliau mungkin mangkat ya. Itu sudah kele putuku ki meh ono kejadian ngene iki. Jadi bukannya dhisik kersa enggak, beliau kan orang-orang kinasih termasuk. Jadi bisa melihat gambaran yang akan terjadi biar anak cucunya podo selamat, kon sing eling lan ras podo gitu maknane itu. Jadi bukan melawan yang di atas, enggak bakalan lah, itu enggak kepikiran dari beliau-beliau. Jadi tengah tinggal Gunung Slamet, jadi kan karena adanya Gunung Slamet jadi dilelah ya selamat. Jawa Tengah akan selamat dari ambles atau tenggelamnya Pulau Jawa lah itu. Juga ada Paku Bumi di mana itu ya, di peninggalan Mojopahit itu ya, mungkin masih selamat ya. Nah bisa dibayangkan itu sedulur-sedulur semuanya aja, seandainya sebagian tanah Jawa tenggelam,
berapa jumlah yang korban yang akan jatuh. Lah itu ngeri kan. Sebaiknya ini nggak terjadi lah, kita doanya yang nggak usah terjadi. Kasihan sedulur-sedulur bisa jadi korbannya separuh penduduk tanah Jawa, yang seperti ramalan Joyoboyo yang mengatakan wong Jawa kari separuh, Cina Londo kari sejudul. Ini kata-kata ini bukan masalah ras, enggak ya. Sedulur saya dari bangsa ras Cina juga banyak, dari Eropa juga banyak, terutama kita sedulur dari beberapa suku di Indonesia ya. Ingat Bhinneka Tunggal Ika, kita selalu kompak, jaga persatuan dan kesatuan. Jadi ini hanya sebatas prediksi gambaran ke depan. Nah itulah makna ramalan Joyoboyo sedulur-sedulur. Jadi dari uraian tadi yang di atas, jadi sosok beliau itu mungkin beliau nugel kaping Jawa Pemindo itu arti pertamanya tadi ya. Beliau pernah hidup mungkin di pantai selatan, terus ke pantai utara, terus ke pantai selatan lagi. Jadi 2 kali perpindahan dari kehidupan beliau, mungkin sudah pernah tinggal di pantai utara juga, terus pantai selatan, terus pindah ke pantai utara lagi, atau mungkin sebaliknya, kita kan nggak ngerti ya, itu gambaran prediksi sanepone itu seperti itu. Jadi bagian telah tenggelam bersama tanahnya. Sungguh mengerikan seandainya kejadian ini benar-benar terjadi. Nah ini kan udah kayak itu ya, kasihan banget yang di Bandung itu ya, banjir ya lah, kita nonton aja sampai sedih nangis rasanya. Terus di Kalimantan kayak gitu, itu bener sekali, di longsor yang mau di Nganjuk segala itu, ya Allah Gusti. Itu kita kan jadi sedih, kok ternyata yang digambarkan leluhur kita itu terjadi. Nah tadi kan kita ya nun sewu ya, beberapa sedulur kan itu ramalan coba soalnya ramalan gitu kan, tapi ternyata terjadi Pulau Jawa kayak gini morat marit ini, sampai nun sewu ya, ibu kota merencana mau pindah sih, oke aja lah, apa monggo aja. Terus itu jadi makanya kenapa Jakarta aja udah tenggelamnya kayak gitu, apa nggak ngeri sedulur. Lautan itu enek dikum sampai mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan kan kotanya medok. Sing bahaya itu ya kalau apa ya, contoh kalau tanah kering lapang keras itu dibiarkan aja kan keras ya, dikasih bangunan. Cuma seandainya itu ada bangunan berat kayak jembatan layang, gedung bertingkat lantai 100 atau berapa itu, berat-berat semuanya ya. Kalau dikum banyu terus kan bisa ambles. Yang tadinya kontur tanah itu di lokasi tersebut keras akan menjadi lunak kayak rawa kan itu. Apalagi kan dulu nun sewu Jakarta itu bekas rawa ya, rawa beber, rawa buaya itu nggone banyu kan ngeri itu nanti, waduh bahaya ini kalau nggak segera disat ya. Sebagai untuk yang terkait itu sudah tanggap sekali, udah bagus lah pemerintah langsung datengin pipa penyedot itu, pompa itu bagus lah, setuju lah dengan pemerintah sekarang, bagus banget itu. Terus ini lagi ya, dan sebagai orang Jawa kita tidak bisa menyalahin itu ramalan atau mungkin gambaran yang diceritakan oleh leluhur kita, jangan nyalain tuh dulur. Nyatanya aku terjadi ini gimana, jangan nyalah ke itu ya, atau memungkirinya loh. Justru kita harus sadar serta eling lan waspada itu ajaran Mbah Semar kan, betul lagi, supaya kita bisa mengantisipasi jika ramalan itu Jawa benar-benar terjadi njur piye dulu kan. Lah ini terjadi ini ya, adanya Lapindo apa enggak kepikiran kan, kita enggak mikir, ngerti nolas pasrah kalau sing gawe ya, kita kan yang menungso ikhtiar. Jadi gimana ada gambaran, jangan hanya sekedar pasrah. Jadi ada pesan-pesan dari yang di atas melalui mungkin lirik lagu ya. Jadi ada ini apa, dulu kisah lirik lagu ini yang terjadi di Indonesia itu gelombang cinta lah kan terjadi itu. Tadi ini orang seneng-seneng tanaman gelombang cinta loh ya, malah tsunami di Aceh loh kan, ngeri itu. Terus ini lagi ada dari lagu beliau ya, tak gendong kemana-mana tuh Gembang Jogja itu. Terus piye itu, jadi jangan, kita itu harus titis tetes, jadi ngamati pesan-pesan alam itu apa. Jadi jangan sampai kita ngeremehkan atau mungkin nyepelekan, padahal itu sudah dikasih petunjuk gambaran-gambaran itu ya. Jadi teman-teman, bagi orang Jawa kita tidak bisa menyalahkan ramalan itu ya, memungkirinya, justru harus sadar itu. Lalu bagaimana solusi menghadapi situasi yang nantinya sangat tidak enak dan mengerikan ini, ngeri pokoknya. Menurut Prabu Joyoboyo, solusinya ini, carilah
sosok SP itu, Satria itu, supaya kita itu selamat. Jadi apa, cari aja bodoh wae, jadi kita nggak usah terus sok komentar itu, enggak, goleki ono, goleken, ayo goleki rame-rame, bareng-bareng digoleki. Kan sudah kita jelaskan ya, non sewu, kita di video yang sebelumnya ya, masalah Satrio itu ada Semar Punokawan atau Sabdo Palon atau budak angon. Menurut Bang Jatilang, budak angon bisa jadi budak atau anak, bisa jadi juga itu Buddha, itu sosok dari Buddha ya, yang ngemong angon, maknanya Sabdo Palon Semar itu. Karena Semar itu kan istilahnya non, bukan agama Islam, jadi istilahnya sebelum Islam ada itu. Jadi ya tukang angon, angon para raja, angon menungso dulu ceritanya ya, teman-teman ya. Ini begitu kisahnya ya. Demikian dulu ini ya, sedulur-sedulur semuanya. Kita bisa jumpa lagi yang masih bisa menghirup udara segar, disyukuri aja ya. Jaga persatuan dan kesatuan. Jika mungkin ada ini kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Waspodo itu eling lan waspodo, ini bumine wis ora bersahabat karo menungsane, podo lali. Ada salah kata kami dari Mbah D Channel, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga buat teman-teman sedulur semuanya, jangan lupa subscribe ya, di subscribe dong, biar kita bisa nambah, kita untuk tambah lebih maju ke depannya gitu ya, sedulur-sedulur semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.